Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda dengan NIM 1751057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perangkat pencuci tangan otomatis memanfaatkan sensor infrared berbasis Internet of Things. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat berkembang pesat. Banyak produk alat-alat canggih yang digunakan masyarakat untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari produk yang paling banyak dikembangkan adalah sebuah produk untuk kesehatan. Hal ini akan efektif dengan adanya jaringan informasi yang berbasis internet global atau yang sering kita kenal dengan sebutan IoT atau Internet of Things. Hal ini diterapkan pada masa pandemi virus yang menyebar ke seluruh dunia, salah satunya yakni negara Indonesia. Virus ini merupakan salah satu virus yang penyebarannya sangat cepat pada saat melakukan kontak fisik dengan orang lain. Adapun virus ini bernama virus corona atau yang sering kita kenal dengan COVID-19. Virus corona ini merupakan penyakit yang sangat menular yang pertama kali ditemukan di tahun 2019 bulan Desember di ibu kota Wuhan, negara Cina. Yang dimana virus ini dapat menular dari kontak fisik atau melalui droplet air liur yang dihasilkan saat orang yang telah terinfeksi COVID-19 batuk atau bersin, serta adanya penggunaan suatu benda secara bergantian. Oleh karena itu, perkembangan kasus penyebaran virus ini menimbulkan banyak dampak yang sangat signifikan, sehingga pemerintah dengan giat melakukan sosialisasi pencegahan, yakni dengan memberi sebuah anjuran atau perintah dengan mematuhi sebuah 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akan tetapi pada saat ini, dalam hal kegiatan mencuci tangan, masih banyak masyarakat yang melakukan kontak ketika menyalakan keran dan juga pada saat menggunakan sabun yang telah disediakan. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan resiko terhadap penyebaran penyakit yang dikarenakan virus tersebut terdapat pada benda yang kita pegang. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sebuah perangkat yang dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi adanya kontak fisik, dengan mengurangi penyebaran corona atau COVID sehingga penyebaran virus tersebut akan berakhir. Adapun permasalahan yang ada dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa melakukan kontak fisik dengan alat pencuci tangan dapat menimbulkan resiko tertularnya sebuah penyakit virus corona atau COVID-19, sehingga dibutuhkan sebuah alat yang bernama digunakan agar pengguna tidak perlu menyentuh lagi keran air dan tempat sabun. Adapun batasan masalah ini terdapat beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, perangkat ini menggunakan sensor pasif infrared atau sensor PIR sebagai pendeteksi. Yang kedua, pengujian alat ini menggunakan metode black box. Yang ketiga, perangkat ini menggunakan node MCU ESP8266 yang dimana ESP ini berfungsi sebagai pusat kendali perangkat maupun sensor yang dapat terkoneksi dengan jaringan yang tabel. Yang keempat, alat ini digunakan atau dibuat dalam berupa pengembangan perangkat standar pencuci tangan yang sesuai dengan protokol COVID-19 yang berlaku di Indonesia. Adapun penjelasan metode yang saya gunakan dalam tugas akhir saya yakni metode black box, yang dimana metode ini merupakan metode uji coba yang memfokuskan pada sebuah keperluan fungsional dari sebuah software. Karena itu uji coba ini memungkinkan pengembangan software untuk membuat himpunan yang dimana kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional sebuah program. Black box ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari sebuah aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source kode program, melainkan bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga pematiannya hanya terfokus pada informasi domain. Adapun uji coba ini berusaha untuk menemukan sebuah kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya adalah fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data, atau akses database eksternal, dan kesalahan performa dalam kesalahan inisialisasi dan terminasi. Selanjutnya ada skala Likert. Skala ini merupakan skala yang dimana penelitian yang digunakan dalam metode black box ini untuk mengukur sikap pendapatan. Dengan skala ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka dalam menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan diterapkan secara spesifik oleh penelitian.
Adapun skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasanya diaplikasikan dalam angket dan paling sering digunakan untuk riset yang berupa survei, termasuk dalam penelitian survei deskriptif. Adapun tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Berikut adalah beberapa contoh pilihan skala yang dimaksud dari kelima itu, yakni sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, netral diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1. Selain gradasi persetujuan, dapat juga digunakan pada beberapa jenis gradasi tentang sikap. Yang pertama sangat suka, suka, netral, tidak suka, dan sangat tidak suka. Adapun rumus dari perhitungan skala dapat dilihat pada rumus mendapatkan hasil total jumlah responden di 2.1, yang dimana T dikalikan dengan PN, T sama dengan total jumlah responden, dan PN pilihan dengan skala Likert. Adapun interpretasi skor perhitungan dapat dilihat dari 2.2 atau rumus 2.2, dan rumus interval dapat dilihat pada rumus 2.4, yakni I sama dengan 100 per jumlah skor Likert, dan rumus indeks dapat dilihat pada rumus 2.5, yakni indeks persen sama dengan total skor per Y dikali 100. Lakukan. Sekian dari presentasi materi saya selanjutnya akan melakukan demo alat di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang akan digunakan pada perangkat pencuci tangan otomatis ini. Yang pertama adalah sensor PIR atau sensor infrared, lalu yang kemudian ada komponen node MCU atau ESP8266 sebagai jaringan nirkabel atau model Wi-Fi, lalu ada multiplexing, yang selanjutnya ada step down, relay, dan juga menggunakan pompa mini water atau mini pump water yang telah terhubung dengan selang mini yang berukuran kisaran 1 meter. Selanjutnya ada adaptor power supply yang berukuran 5 volt dan juga terdapat sensor liquid water air dan juga sensor liquid water sabun. Yang selanjutnya terdapat kabel jumper. Adapun cara kerja alat yang pertama sambungkan suplai power ini ke listrik. Lalu langkah selanjutnya, apabila telah tersambung maka akan muncul lampu merah seperti ini. Dan juga setelah itu akan muncul lampu yang terdapat pada di sensor liquid seperti ini. Setelah itu, sensor liquid ini akan bekerja yang dimana apabila di wadah sabun maupun wadah air terdapat air yang terdeteksi oleh sensor tersebut, maka air akan keluar yang diikuti dengan sabun dan juga air sebagai pembilas. Akan tetapi, jikalau air dan sabun tidak terdeteksi oleh sensor liquid water ini, maka akan muncul notifikasi yang dikirim melalui aplikasi Blink. Adapun cara kerja alat, pada saat adanya sebuah pergerakan atau benda yang telah terdeteksi oleh sensor PIR, maka pada saat tangan berada tepat di bawah sensor PIR tersebut, air akan keluar dan diikuti oleh sabun beberapa detik lalu dibilas dengan air beberapa detik sesuai dengan detik yang kita atur di coding Arduino Uno. Langkah pertama yang kita lakukan untuk memulai sebuah perangkat pencuci tangan otomatis ini, yang pertama yakni kita harus menghubungkan terlebih dahulu ke jaringan internet, baik itu berupa hotspot maupun Wi-Fi, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan ESP8266 dengan Blink, yang dimana Blink tersebut merupakan sebuah aplikasi untuk menampilkan notifikasi. Pertama, kita hubungkan terlebih dahulu hotspot. Apabila hotspot tersebut telah terhubung, maka akan terbaca di perangkat tersambung di HP yang telah terhubung atau yang dipasangkan dengan hotspot. Lalu, ini merupakan contoh tampilan dari notifikasi. Sekian dari demo alat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan desain perangkat interface, tampak depan, tampak samping kanan, dan juga tampak samping kiri. Yang dimana dorong seperti ini. Lalu di dalam penutup ini terdapat 2 buah wadah sabun dan juga air, dan terdapat beberapa komponen-komponen, baik itu komponen utama seperti node MCU, sensor PIR, dan juga komponen pendukung lainnya. Sekian dari demo alat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.